Hari ini menjadi sangat spesial buat kita semua, saudara. Sebab hari ini kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setiap tahun kita memperingati, kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Saya katakan bahwa Paskah itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kekristenan, sebab ini menjadi hari raya terbesar buat kita sesungguhnya. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iman kita menjadi benar, menjadi sempurna ketika iman itu tertuju kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Apa artinya iman kita kalau kemudian kita tidak memiliki keyakinan penuh kepada kebangkitan Kristus? Dan saya percaya kita semua Jemaat Gold Coast maupun Jemaat Brisbane, Anda semua yang ada di sini maupun Anda yang menyaksikan atau menonton atau beribadah live streaming kami, saya percaya kita semua memberi diri kita, bahkan kita membuka hati kita, mengimani, mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati dan bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari saudara kita membuka Alkitab kita langsung di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Kita akan membaca beberapa ayat di sana. Injil Matius pasal yang ke-28 mulai ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang ke-28 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara boleh membuka e-Bible saudara boleh membaca di screen saudara atau di Bible book saudara. Saya baca buat kita semua. Matius pasal 28, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Perhatikan ayat yang ke-8. Maka mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Di dalam kebangkitan Yesus maka ada pesan penting di situ. Alkitab katakan, jangan takut. Kemudian dikatakan, ia tidak ada di sini. Beritakan Yesus sudah bangkit. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi pagi di Gold Coast saya bicara tentang makna kebangkitan Kristus pada tahun ini buat kita di Gold Coast adalah pergi, beritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Jadi saudara, ada sebuah tanggung jawab rohani yang menjadi bagian kita, ya, yaitu pergi, beritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika murid-murid atau ketika beberapa perempuan kemudian mendapati kubur itu kosong. Saudara yang kekasih, pesannya jelas sekali. Ya. Pergi, beritahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Pesannya menjadi penting, sebab pesan ini seolah ingin berkata bahwa iya, Yesus sudah bangkit. Kubur ini kosong dan kita tidak perlu bikin monumen di sini. Artinya, kehidupan iman kita kepada Tuhan tidak boleh berhenti kepada kubur kosong itu sendiri. Ya. Dan para malaikat berkata, lihat tempatnya, ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Pergi, beritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, Alkitab mengatakan mereka segera pergi dari kubur itu. Pergi dari kubur yang kosong. Artinya
move on, artinya going forward, artinya bertumbuh, artinya bergerak maju, tidak diam pada sebuah pengalaman rohani. Ya, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Iman kita kepada kematian dan kebangkitan Yesus tidak boleh berhenti di kayu salib, tidak boleh berhenti di kebangkitan. Kita harus bertumbuh kepada kehidupan iman yang progresif. Sebab itu perkataan Tuhan jelas, pergi, beritakan Yesus sudah bangkit. Itu pesan dalam perjalanan iman kita. Sekali lagi, itu pesan dalam perjalanan iman kita. Jangan tinggal di kubur itu. Jangan tinggal di kubur kosong itu. Jangan tinggal pada kematian harapan. Jangan menjadi lesu. Jangan menjadi mati dalam semangat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kira-kira ini yang Alkitab ingin jelaskan kepada kita, GBD Brisbane, untuk memaknai peristiwa kebangkitan Yesus pada tahun ini. Lalu kemudian malaikat juga berkata, di ayat yang ke-8 saudara, dikatakan mereka pergi dengan takut. Dengan takut, saya sedikit nyitir juga itu tadi di Gold Coast. Saudara, ada hal yang biasa, kalau kemudian ketika kita dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak biasa, yang belum pernah, sesuatu yang melampaui batas kebiasaan, melampaui batas akal, sehingga kita seolah-olah mengalami satu peristiwa yang secara tiba-tiba memberikan kita rasa takut, ya, respon spontanitas yang memberi rasa takut. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya tujuan dari pengalaman Yesus bangkit justru bukan kepada ketakutan itu sendiri. Sebab Alkitab berkata, saudara, kalau kita baca kembali ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Ya. Mereka pergi dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, benar bahwa kemudian mereka mengambil tindakan iman untuk pergi. Bahwa benar ada rasa takut, ada pengalaman spontan di situ. Tapi bersamaan dengan pengalaman spontan itu, Alkitab mengatakan, Alkitab menuliskan ada sukacita yang besar. Ada sukacita, ada pengalaman spiritual yang bahkan menutupi rasa takut itu, saudara. Karena Alkitab katakan mereka berlari cepat-cepat bukan karena mereka takut, saudara. Tapi ada sukacita yang besar untuk menyampaikan berita tentang Yesus sudah bangkit. Menyampaikan berita tentang Yesus sudah bangkit. Saudara, kebangkitan Yesus menghadirkan sukacita. Kira-kira itu yang saya tangkap. Kebangkitan Yesus memberikan atau menghadirkan sukacita yang besar di dalam hati dari setiap orang yang mau memaknakan kebangkitan itu di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh. Sebab Alkitab berkata, saudaraku yang kasih, ada kesukaan besar, ada sukacita besar. Tadi pagi, saudara, saya bicara di Golok, saya katakan bahwa poin pentingnya tadi pagi adalah pergi beritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Kuasa dalam pemberitaan ini sudah bangkit adalah bahwa perkataannya benar. Sebelum Yesus mati, Yesus sudah berkata terlebih dahulu kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, kemudian akan ditangkap, kemudian dia akan mati, dia akan disalibkan, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi ada perkataan firman yang dibuktikan bahwa ternyata kebangkitan Yesus menyatakan secara absolut bahwa firman itu benar. Firman itu benar. Ketika kita mengimani bahwa perkataan Tuhan itu benar, maka kita memiliki satu keyakinan bahwa apa yang kita imani tidak salah. Dan kalau perkataan Yesus tentang bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga terbukti adalah benar, maka secara otomatis apa yang kita ameni
tentang perkataan-perkataan Tuhan yang lain juga mengandung keabsolutan kebenaran yang sama powerfulnya. Sama powerfulnya. Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa kebenaran akan firman Tuhan bahwa dia akan bangkit dari kematian. Kuasanya tidak hanya kepada pengalaman kebangkitan. Tapi setiap perkataan Tuhan. Setiap perkataan Tuhan mengandung keabsolutan yang sama. Bahwa dia mengandung kuasa. Sesuatu yang pasti terjadi. Nah, dengan pengalaman itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pantas kemudian kalau para wanita ini Alkitab kata para perempuan yang datang ke kubur Yesus itu ada sukacita yang berbeda, saudara. Ada sukacita yang berbeda. Ya. Saudaraku, perayaan kematian Yesus kemudian dikenal dengan Jumat Agung, ya, Good Friday, atau sementara yang lain menyebut Black Friday, ya, nggak salah. Ya, pada satu sisi dimaknai dengan kemenangan, kemudian di sisi yang lain dimaknai juga ada kematian di situ. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari yang ketiga ada peristiwa besar, itu kebangkitan Yesus. Dan mereka yang datang melihat, mengalami, merasakan bahwa Yesus sudah bangkit. Kuasa kebangkitan itu mampu memberikan sebuah pengalaman spiritual yang sangat besar di hidup mereka. Yang Alkitab katakan mereka memiliki sukacita yang besar. Dan sukacita yang besar itu bahkan digambarkan di sini. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, ini bukan sekedar sebuah kepuasan. Ini bukan sekedar sebuah kesenangan sementara. Mereka mendapati bahwa apa yang Yesus katakan benar. Mereka juga mengerti ketika firman Tuhan tentang Yesus sejak dia dilahirkan, tentang kuasa kesukaan besar itu, menjadi pesan yang tetap powerful. Sebab ketika Yesus dilahirkan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, para malaikat Tuhan memberikan pesan kepada gembala-gembala. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi saudaraku yang kekasih, kesukaan besar yang ada di dalam kelahiran Yesus Kristus. Saya sudah menjelaskan itu pada waktu Christmas tahun yang lalu kalau nggak salah. Kesukaan besar di sini adalah kesukaan besar di dalam definisi sorga. Ya. Kesukaan besar di sini, kesukaan yang berbicara tentang adanya pertobatan dari banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, para wanita ini, mereka menangkap atau mereka mengalami kedewasaan iman dari pengertian tentang firman Tuhan akan kesukaan besar yang tidak hanya tentang satu peristiwa, tapi tujuan dari kesukaan yang Allah berikan sejak Yesus lahir. Bahwa kesukaan besar itu menunjuk kepada kesukaan sorga. Yang Alkitab katakan di dalam pembacaan lainnya, Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7, Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Ada sukacita yang besar di sorga ketika ada satu orang datang kepada Tuhan menerima keselamatan. Ada kesukaan besar ketika satu pribadi menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pada titik pengertian inilah para wanita ini mereka mengalami kesukaan besar dan itu mereka tidak berhenti kepada sebuah pengalaman spiritual untuk diri mereka sendiri. Tapi kesukaan itu justru membuat mereka semakin maju. Ingat, mereka tidak tinggal di kubur kosong. Mereka maju, iman mereka bertumbuh, mereka datang mereka penuh semangat, mereka berlari
cepat-cepat. Padahal kita memahami kata berlari pun udah cepat ya, mestinya cepat, lebih cepat dari berjalan. Tapi dikatakan berlari cepat-cepat. Ini menunjukkan ada satu keadaan yang sungguh-sungguh di situ. Ya, ada sebuah tindakan fisik yang sungguh-sungguh karena ada motivasi yang menyala. Itu mungkin yang Alkitab katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah kekuatan atau kehidupan yang membuat roh kita menyala di dalam Tuhan. Ada salah satu kekuatan yang menghidupkan iman kita kepada kerinduan dan tanggung jawab iman yang tidak berhenti kepada pengalaman pribadi saja, tapi kepada pengalaman untuk memberkati orang lain. Memberkati orang lain. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita. Sukacita. Saya mau menangkap pengalaman sukacita ini. Saya mau menerima ini. Saya mau menjadikan ini sebuah semangat di dalam diri saya. Sukacita itu tidak berhenti kepada kemeriahan pesta kelahiran Yesus. Tapi sukacita yang besar dikonfirmasi di dalam kebangkitan Yesus. Ketika sukacita itu menjadi suasana hati. Suasana di dalam kehidupan iman dari mereka yang datang untuk melihat dan mengalami kebangkitan Yesus. Sehingga saya ingin berkata kepada saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Biarlah sukacita sorga itu tumbuh. Itu hidup. Ini menjadi penting. Saya akan jelaskan kemudian. Ini menjadi penting dalam perjalanan iman kita. Kebangkitan Yesus tidak boleh mematikan gairah. Tidak boleh mematikan kehidupan iman kita. Tapi sebaliknya, kebangkitan Yesus adalah sebuah semangat kehidupan. Untuk terus bertumbuh kepada tanggung jawab rohani memberitakan firman. Dan tidak hanya itu, tapi ada sebuah kepuasan pengalaman pendewasaan. Iman kita semakin bertumbuh. Kenapa? Karena ada sukacita. Ada sukacita, ada sukacita. Saudara, malaikat Tuhan katakan kepada perempuan ini, dia nggak ada di sini. Yesus, saya tahu kalian mau datang melihat Yesus yang mati di salib itu. Tapi dia nggak ada di sini, dia sudah bangkit. Seolah-olah Alkitab ini menceritakan bahwa apa yang dilakukan oleh para wanita itu datang hendak melihat kubur Yesus. Cukup untuk menggambarkan kecintaan mereka akan Tuhan. Makanya saya katakan kita harus mungkin mendefinisikan kembali bagaimana motivasi kita beribadah. Jangan berhenti kepada keinginan akan jawaban dari kebutuhan sesaat. Kita harus memiliki hasrat dan keinginan sampai kepada kehidupan kekal. Itu tujuan iman kita. Tujuan iman kita harus Yesus, bukan yang lain. Sebab ketika tujuan itu adalah tentang Tuhan Yesus, maka kita layak untuk sebuah pengalaman sukacita. Saudara, bayangkan ada suasana sorga yang Tuhan taruh di hati kita. Yesus mengajar kalau berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Pada saat itu seolah-olah sorga sedang mencurahkan sedikit dari suasananya di hati para wanita-wanita ini. Pengalaman sorga diberikan kepada mereka yang cinta dan rindu untuk datang melihat Yesus. Saya berdoa dan saya punya kerinduan supaya kita jemaat Tuhan di Brisbane, di dalam perkenanan Allah, sekiranya kita bisa menikmati sedikit saja dari sorga, dari pengalaman sorga di dalam diri kita. Untuk kita mengalami sukacita itu. Makanya para wanita ini, mereka seolah-olah nggak sabar, mereka cepat berlari. Beritakan itu kepada murid-murid yang lain. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 katakan begini.
Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Ini yang Alkitab maksud apa yang dirasakan oleh para wanita tadi. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Haleluya. Saya suka dalam terjemahan yang lain menggunakan kata glorious joy. Sukacita mulia. Glorious joy. Indescribable and glorious joy. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hatiku, seperti di dalam sorga. Ada sebuah suasana yang lain yang berbeda di hati kita. Seharusnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus cinta, harus rindu tentang ini. Harus mau tentang ini. Kita harus mau berusaha. Jangan berhenti di kubur yang kosong. Jangan diam di kubur yang kosong. Sekalipun kubur yang kosong adalah sebuah peristiwa yang besar, tetapi tujuan Tuhan bukan kita berhenti di kubur itu. Tujuan Tuhan supaya kita pergi beritakan. Kepada tanggung jawab rohani yang besar dan pada titik yang sama. Ketika kita memiliki kesukaan, maka Allah memberikan kesukaan yang besar di dalam diri kita, yang Alkitab sebut sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Haleluya. Waktu kita melayani Tuhan, ketika sukacita sorga memenuhi kita, saya berkata mungkin itu yang Tuhan maksudkan sukacita mulia. Ketika kita melihat seorang yang melayani Tuhan dan hatinya dipenuhi dengan kuasa Tuhan, itu mungkin yang dimaksud dengan sukacita mulia. Saudara, tidak ada suasana yang dapat dibandingkan dengan pengalaman seperti ini. Tidak ada. Mazmur pasal 30 ayat ke-12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudara, di terjemahan yang lain digunakan kata with garment of joy. Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata kau ikat dengan sukacita. Bahasa Inggris lebih bagus. Kita mengenakan jubah sukacita. Ku kenakan jubah pujian. Kita mengenakan jubah sukacita. Ada lagu kan? Lagu kan untuk Mazmur ini. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau, gimana lagunya saudara? Kau bukakan kain kabungku. Kau beriku sukacita. Jiwaku bermazmur dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Kenapa? Karena ada jubah sukacita. Sukacita yang mulia, sedikit dari sorga yang dia curahkan bagi kita. Dia berikan itu seperti jubah di dalam diri kita. Sehingga itu yang Alkitab katakan sukacita yang besar.
Kebangkitan Yesus memberikan kita jubah yang baru. Jubah sukacita yang besar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara nggak pernah mengalami sukacita yang seperti ini, sayang sekali. Sayang. Sulit buat kita untuk mengerti ketika kita melihat seseorang yang dipenuhi dengan sebuah pengalaman spiritual, manifestasi rohani. Kalau kita nggak pernah ngalami. Tapi waktu kita ngalami, kita bisa appreciate. Melihat orang yang sedang mengalami manifestasi itu. Ayo jemaat Tuhan. Dan Anda yang menyaksikan pelayanan ini. Miliki sukacita ini. Kebangkitan Yesus. Hari ini ketika kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Ini menjadi sebuah kesempatan besar buat kita. Untuk kembali mengenakan jubah sukacita mulia. Sukacita besar. Sebab jubah sukacita itulah yang akan membawa kita kepada kerinduan yang lebih maju. Yang lebih tinggi, yang lebih dalam, yang lebih sungguh-sungguh. Ayat favorit. Nehemia pasal yang ke-8. Ayat yang ke-11 bagian B. Nehemia pasal yang ke-8 ayat 11 bagian B. Dikatakan begini. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di terjemahan lain dikatakan. Because the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is our strength. Haleluya. Haleluya. Kebangkitan Yesus memberikan kita sukacita. Tidak hanya sekedar sebuah pengalaman rasa gembira. Karena ada pengalaman emosional yang kemudian bertumbuh kepada pengalaman spiritual yang besar. Tidak hanya itu. Tapi Alkitab katakan kesukaan yang dari Tuhan is our strength. The joy of the Lord is our strength. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Waktu kita beribadah, miliki keinginan yang kuat untuk datang mencari Tuhan. Menemukan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab ketika kita mengalami pengalaman yang dalam dengan Tuhan, maka Allah akan mencurahkan sedikit dari sorganya. Untuk kita mengenakan jubah itu. Makanya kalau melayani Tuhan, layani sungguh-sungguh. Kita memiliki tanggung jawab rohani yang berbeda dengan peran kita dalam sebuah liturgi ibadah. Tapi kita punya berkat yang sama di sorga. Anda yang tidak muncul di depan kamera sekalipun, Anda punya berkat yang sama di sorga. Berikan yang terbaik. Alami sukacita Tuhan. Kebangkitan Yesus memberi sukacita di dalam diri kita. Dan sukacita itu adalah kekuatan. Haleluya. Sukacita itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk semuanya. Sebab kalau sukacita itu kita terima oleh karena kebangkitannya. Dan kebangkitan itu bicara tentang kemenangan dan kehidupan. Maka sesungguhnya yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah kekuatan di dalam semuanya. Dalam konteks kebutuhan kita masing-masing. Itu kekuatan. Kita butuh kekuatan untuk mengalami jawaban, mengalami solusi, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Ingat, sukacita Tuhan. Kita banyak kali dengar, Alkitab bahkan menceritakan begitu banyak. Ketika orang memuji Tuhan, mereka bertepuk tangan, mengangkat tangan kepada Tuhan. Mereka naikkan pujian, penyembahan dengan sepenuh hati. Ada sukacita. Ada sukacita. Waktu mereka sedang bersukacita, maka Allah mengerjakan perkara besar. Ada mujizat terjadi. Ada mujizat,
Ada jawaban tadi. Kenapa? Ada sukacita. Ada sukacita. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang dalam sukacita karena Roh Kudus. Jangan. Alami, kejar, miliki pengalaman rohani itu. Saya percaya hari ini menjadi hari yang istimewa untuk kita GPDI Brisbane. Dan Anda yang beribadah bersama kami mengalami sukacita yang besar. Dan biarlah sejak hari ini, bukan hanya mulai hari ini, tapi apa yang kita sudah miliki, kita tambah semangat lagi. Haleluya. Tambah berlari lebih cepat untuk memberitakan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Ingat, di dalam peristiwa kebangkitan ada pesan Alkitab katakan dengan takut, kemudian dengan sukacita yang besar. Takut itu reaksi spontanitas biasa. Tapi nggak boleh terpengaruh. Sukacita nggak boleh dirampas dengan ketakutan. Atau tidak boleh ada keadaan lain yang bukan sukacita yang akan menguasai sukacita itu sendiri. Harus sukacita menjadi penting di dalam Tuhan. Rawat sukacita iman di dalam hidupmu dan keluargamu. Maka kita akan mengalami ada kekuatan yang Allah curahkan buat kita. Kita bangkit berdiri.